Nggak imbang itu. Hidup adalah kesadaran cinta kasih sayang atau kebajikan. Karena hidup diturunkan ke bumi adalah untuk berkesadaran cinta kasih sayang atau untuk berkebajikan, bukan untuk yang lain. Hidup itu, jadi Maha Suci hidup rela mengambil sebagian ruhnya. Maha Suci hidup rela mengambil sebagian ruhnya lalu diletakkan ke tubuh panjenengan itu untuk bertugas di bumi melakukan kebajikan atau menebar kesadaran cinta kasih sayang. Untuk itu, bukan untuk yang lain gitu. Nah, setelah ruh Tuhan, ruh Maha Suci hidup ini dimasukkan ke dalam dirinya manusia, kemudian ruhnya Maha Suci ini memberi kehidupan kepada kita sehingga kita bisa hidup di sini gitu loh. Nah, kehidupan yang diberikan oleh hidup kepada kita itu selama 24 jam penuh. Sehari semalam full. Tanpa henti, tanpa jeda. Artinya, selama sehari semalam atau 24 jam full ini, kita harus berkesadaran cinta kasih sayang kan? Harus berkebajikan kan? Bahasa saya sederhana. Continue atau universal. Nah, kalau kita selama 24 jam full atau sehari semalam penuh hanya menikmati rasanya kelakuan kita sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang, lah terus yang lain-lain bagaimana Pak Web dengan tugas pekerjaan kita? Lah itu kan bagian dari kelakuan. Ya kan? Itu kan bagian dari kelakuan. Dan itu tak perlu dirancang, nggak perlu dijadikan buku harian gitu, nggak perlu ditulis-tulis hari ini jam segini saya seperti, nggak perlu, itu rancangannya hidup. Itu rancangannya hidup, itu kuasanya hidup, bukan kuasanya kita. Kuasanya kita hanya menikmati rasanya kelakuannya hidup itu yang sedang menggerakkan tubuh ini dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Dalam hal apapun itu. Nah, kalau keadaan ini kita terapkan, keren sekali. Keren sekali. Untuk bisa membaca kita nggak perlu sekolah. Untuk bisa menulis kita nggak perlu sekolah. Untuk bisa kaya kita nggak perlu mujanyi blorong. Kalau ini bisa diterapkan. Gitu loh. Apapun bisa, karena itu haknya hidup gitu. Itu haknya hidup. Jadi hidup itu diberi tugas, hidup itu diambil oleh Maha Hidup, diletakkan di wujudnya manusia untuk bertugas. Itu bukan tidak diberi bekal. Itu bekalnya sudah sangat cukup bekalnya. Jadi kita tidak perlu ngerancang, tidak perlu nyari, tidak perlu apa, nggak perlu. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan hidup itu yang menggerakkan wujud kita, apapun bisa gitu. Kalau kita mau, apapun bisa. Realnya kelakuan yang harus kita nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu
Apa saja Pak Web? Nah, ini banyak sekali, kelakuan kita itu banyak sekali. Jangan dikira panjenengan duduk diam itu tidak berkelakuan. Jangan dikira panjenengan duduk diam itu nggak ada kelakuan. Lah itu matanya panjenengan yang ngelirik sana, ngelirik sini, apa bukan kelakuan itu? Ketika duduk diam, matanya ngelirik, kan ada rasanya tuh. Lah rasanya mata yang sedang berkelakuan ngelirik ke kiri, ngelirik ke kanan, itu kau nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Maksud saya itu. Apapun itu, ketika sedang bercengkerama dengan seseorang, mendengarkan ceritanya atau berbicara, nah kepala kan obah begini, ada kalanya manggut begini, itu kan ada rasanya. Lah rasa itulah yang panjenengan nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang. Sederhana kan aslinya, sederhana. Nah kalau ini panjenengan terapkan, kalau ini kita terapkan, ini kan apa namanya, hukum hidup namanya ya. Ini hukum hidup namanya. Jadi sesungguhnya seluruh manusia hidup yang berkehidupan di dunia ini itu sedang menjalankan hukum hidup. Bukan hukum agama, bukan hukum suku, bukan hukum adat tradisi, bukan hukum negara. Tapi sedang menjalankan hukum hidup. Aslinya. Nah kalau hukum agama, hukum keyakinan, hukum kepercayaan, hukum negara, itu moral, itu dogma, moral. Walaupun moral tidak menyuruh panjenengan untuk sopan di depan orang tua, kalau panjenengan menikmati rasanya kelakuan hidup yang sedang menggerak-gerikkan panjenengan dengan kesadaran cinta kasih sayang, pasti sopan di depannya orang tua. Walaupun moral panjenengan tidak didogma untuk melakukan sopan di depan orang tua. Jadi natural, hasilnya itu natural. Jadi semua manusia hidup itu sedang menjalani hukum hidup. Dan sesungguhnya manusia hidup itu tidak bisa menolak hukum hidup, itu tidak bisa. Ya. Siapapun dia manusia hidup, ya, bagaimanapun dia manusia hidup, itu sesungguhnya tidak bisa mengingkari hukum hidup. Tidak bisa tidak menjalankan hukum hidup, itu tidak bisa. Ditolak macam apapun, diingkari model apapun, manusia hidup itu tidak bisa menolak hukum hidup. Karena sesungguhnya kehidupan manusia hidup di dunia ini menjalani atau menjalankan hukum hidup. Jadi nggak bisa nolak. Coba saja panjenengan nolak kentut. Bisa nggak? Panjenengan berusaha menolak kentut, kalau ndak UGD, kuburan, itu kentut. Itu baru kentut itu. Coba ditolak. Aja. Apa undang-undang negara, undang-undang agama ada itu? Kan tidak ada, itu hukum hidup, bukan hukum agama, bukan hukum negara. Itu hukum hidup. Apalagi kalau beol ditolaknya. Lebih parah lagi itu. Karena kentut itu bisa membatalkan kesucianmu, kamu harus menahan kentut itu. Modar. Masa suci kok hanya bisa dibatalkan dengan kentut saja? Mati kamu menahan kentut. Beolmu itu najis. Bisa membatalkan sucimu, maka kamu harus menahan. Oh, sekarat. Nggak bisa. Yang bisa dibatalkan oleh kentut dan beol serta air kencing itu hanya sucinya moral. Ukuran moral. Kalau ukuran hidup,
Kalau suci ukuran hidup itu luas, tidak bisa dibatalkan dengan apapun. Kecuali berpikiran buruk. Nah, itu yang bisa membatalkan sucinya hidup. Bukan membatalkan, tapi menodai sucinya hidup. Berpikir buruk, berpikir tidak baik, itu bisa menodai kesucian hidup. Sirik, iri, dengki, fitnah, dendam, mencari-cari kesalahan orang lain, menghina, membuli, mengfitnah, itu bisa menodai kesucian hidup. Bukan membatalkan kesucian hidup. Hidup suci tetap suci. Apapun yang terjadi dia tetap suci, hanya saja ternoda. Dengan itu semua kesucian hidup menjadi ternoda. Semakin banyak nodanya, semakin tertutup kesucian hidup ini. Tidak bisa terlihat. Semakin tertutup kesucian hidup ini, ya semakin bermasalah kita. Seperti itu. Tidak perlu macam-macam, tidak perlu apa-apa. Kelakuan apapun yang terjadi, cukup nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kalau terputus, segera cari dengan cara palungguh panutup berulang-ulang kali. Kalau tidak ketemu lagi, berarti itu luput. Ada luput, ada kesalahan fatal di situ. Kalau sampai putus, dicari dengan palungguh panutup, kok nggak ketemu lagi, berarti ada luput, ada kesalahan yang sangat fatal di situ. Maka untuk yang sedang manekung atau gembleng, segera lakukan patrap samadhi sesuai tahapannya. Kalau untuk yang sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, segera lakukan patrap samadhi manunggal jati. Berhasil lagi menikmati rasanya, ucapkan terima kasih. Berhasil lagi menikmati rasanya, ucapkan terima kasih. Terus seperti